itu kita mau. Kalau kita rekrut untuk reguler, kebanyakan adalah apa? Second income, coba-coba. Tapi kalau dia ada indikasi bahwa dia mau berubah, nah ini bagaimana kalau kita tawarkan professional? Tapi kompensasi dasar harus kita tawarkan dulu. Reward, start club, segala macam kita buka dulu. Kalau kita lihat bahwa ini fokus ke reguler, jangan salah, tarik reguler. Ingat tuh, Proof Venture itu, ingat ya, kan kita nggak cari masa nih. Proof Venture kita cari agent yang cocok. Karena nantinya dia harus melaksanakan training. Training 8 hari, jam 8 sampai jam 5. Setelah itu setiap hari sampai bulan ke-12, jam 8 sampai jam 10, jam 4 sampai jam 4.30 itu structure day. Dia harus punya komitmen. Jadi kalau misalnya saya jadi pegawai, saya kan bilang, Pak, kita punya program yang luar biasa. Oke, Bapak akan disupport dari training. 8 hari training, full support dari perusahaan. Plus setiap hari Bapak akan disupport. Akan dipantau untuk Bapak sukses. Tapi komitmennya adalah Bapak harus full time saya. Bagaimana? Bapak tertarik gak? Kalau kita ujuk-ujuk langsung buka skemanya, semua orang pasti tertarik. Disitulah kesalahan pertama. Jadi jangan buka skema dulu, skema belakangan. Maksudnya semua orang pasti tertarik atau semua orang pasti tidak tertarik? Nah, ada yang tertarik dan ada yang tidak tertarik kan. Tapi Bapak tes dulu dengan Bapak keluarkan kompensasi dasar dulu. Kalau nanti Bapak lihat bahwa dia punya komitmen untuk dia masuk, dia bersedia untuk explore, kenapa Bapak tidak coba venture? Tapi pada saat kita bicara skema dasar dulu keluar. Regular dulu. Kalau pada saat kita interview dia lebih cocok regular. Tapi kalau dia punya ciri khas seperti ini nih, kenapa kita tidak buka venture setelah regular? Toh kalau dia nggak cocok di venture, tetap aja regular kan bisa, nggak ada masalah. Ya, oke, jadi itu caranya. Nah, kalau kita mau rekrut dengan sistem, dua cara itu caranya. Ada nggak misalnya, bisa nggak kita hanya rekrut agent Proof Venture aja? Agent kita nih rekrut Proof Venture aja. Kita nggak rekrut regular. Semua agent Proof Venture bisa, tapi berarti semua calon agent Bapak Rindu harus di sini. Jangan ini dijadikan sini. Ah ya, Bu ya? Karena masih gatal. Kalau kita jadikan ini ke sini dengan semuanya ini, pasti nggak bisa masuk, pasti nggak bisa survive ya, kasihan dia. Kita mau 100% rekrut provider saja boleh, tapi pastikan semua agenda itu di sini, masuk kategori ini. Banyak nggak? Nggak akan banyak. Tapi kembali lagi kita nggak cari masa kan? Pak, ada nggak leader yang full provider? Ada yang mencoba, ada. Oke. Tapi kebanyakan jangan dua-duanya. Oh. Atau ada leader yang coba full provider, ketika gagal mereka balikin ke reguler. Ini nggak ada istilahnya gagal. Kenapa? Kita nggak minta mereka hanya satu aja atau dua-duanya, enggak. Itu kan pilihan. Sebenarnya semua leader punya pilihan, mau reguler atau provider atau dua-duanya jalan. Kebanyakan 90% dua-duanya jalan. Jadi mereka rekrut reguler, tapi pada saat dalam proses perekrutan, orang ini kayaknya masukin dalam sini nih. Ya, coba dulu deh. Kalau misalnya diklik lagi nggak cocok, ya nggak apa-apa, masuk ke sini aja. Bisa balik ya Pak? Bukan balik. Dalam arti bahwa pada saat proses perekrutan. Dan ingat ya, kalaupun nantinya kita punya agent provider dan dia itu tidak lolos misalnya, dalam arti bahwa dalam programnya itu dia nggak lolos, tetap dong dia dari reguler, dia nggak keluar dari prudential. Tidak di dalam program provider itu berarti balik ke reguler Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, reguler atau provider mereka tetap agen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak akan kehilangan dia juga. Nah, tapi tergantung bagaimana Bapak dan Ibu itu bisa menjaga hubungan sama dia. Banyak yang bilang bahwa Pak, kalau misalnya agent saya
agent saya lebih dengerin ke PBDD-nya. Itu salah tepat. Karena apa? Sebenarnya leader yang punya banyak pengaruh kepada agentnya. Pada saat orientasi agent-agent Dodo Venture, selalu kita bilang bahwa Bapak dan Ibu harus maksimalkan pengalaman leadernya. Oke, jadi Bapak dan Ibu kembali lagi ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah memilih agent Venture dan dapat satu, benar-benar Bapak dan Ibu harus menjalankan peran Bapak dan Ibu. Coaching, jual reward, ya, sama meeting segitiga sama PBD. Ini persyaratan untuk dokumentasi. Tapi ini benar-benar profil yang Bapak dan Ibu cari. Oke, beda ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan asal, oh ini capek semua, masukin. Bapak Ibu harus tahu masuk ya. Dan nantinya Bapak Ibu akan ada alat. Mungkin nanti kita bahas keluar ini kali ya. Namanya PruDNA. Sudah pernah dengar belum? Sudah? Belum? Cuma sudah pernah. Wah, setengah ya. Wah, oke. Wah, berarti kita bisa dapat. Ada lagi ya? Nah, PruDNA itu kalau Bapak dan Ibu mau pilih agent Venture atau tidak, kalau Bapak Ibu hanya baca ini saja dan interview, Bapak kan pakai feeling, ya, feeling dan pengalaman. Ya, kira sore, ya. Nah, kalau pakai PruDNA, secara saintifik, secara ilmiah, kita tahu orang ini potensi seperti apa, kelemahannya di mana, dan kalau saya terima agen ini, Venture atau tidak, saya harus coaching dia bagaimana dia sukses. Itu kelihatan semuanya. Dan di Venture harus ada PruDNA. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat orang ini potensi atau tidak. Coba itu. Nanti akan ada sesi itu terpisah yang cukup panjang. Ya. Setelah agent keluar kode agent, itu berapa lama maksimum dia bisa didaftarkan ke Venture? Misalnya ada agent yang sudah dua kali pecah telur, kita lihat oh ternyata orang ini berpotensi kok seandainya dimasukin. Maksudnya dia itu udah bisa legal. Kalau dia sudah masuk reguler, tidak ada transformasi ke Venture, nggak bisa. Jadi sejak awal dia masuk ke Prudential, Bapak dan Ibu punya pilihan, dia cocoknya di mana nih? Sebelum MPA, betul. Dia cocoknya di mana? Iya, betul. Kan pada saat MPA kan nggak ada pilihan ini Venture atau enggak ada. Ada dong. Jadi pada saat Bapak interview dia pertama kali, Bapak harus buat keputusan. Oh enggak, maksud saya ketika memasukkan ke dalam aplikasi itu kan masih belum ada pilihan Pak. Sampai keluar kode MPA itu kan nggak ada pilihan Venture atau agent. Betul. Ya kan? Kita menentukan bahwa agent ini masuk Venture itu setelah kode agent keluar ya Bu ya? Enggak, sejak dari awal ya. Jadi maksud saya secara sistem Pak, kan masih belum ada tuh di sistem. Ada. Jadi gini Pak, maksudnya kalau di Proforce-nya memang masih belum ada pilihan. Memang ada tulisannya Venture ya atau tidak. Itu pilihannya tidak. Itu memang jawabannya tidak semua. Ya. Tapi maksudnya kalau dari pertanyaannya Pak Roy, dari awal Pak Roy ketemu sama calon agent ini, berarti kan sudah ditanyain, ya kan, dijelaskan bisnisnya apa, kualifikasi seperti yang tadi dijelaskan Pak Lucky. Kalau misalnya dari awal memang sudah cocok mau dimasukkan ke Venture, ya berarti arahannya ke Venture. Itu pada saat tahapan mana yang kita? Pada tahapan awal, setelah pre-checking. Jadi kan ada tahapan pre-checking. Kalau sebelum pernah tercatat AAJI, lanjutkan ke proses untuk menjelaskan terkait Venture ya. Jadi kayak istilahnya BOP. Kalau misalnya ternyata cocok sesuai dengan kualifikasi Venture, baru proses NPA. Nah, baru selanjutnya seperti itu Pak. Jadi penentuan Venture atau regulernya itu kalau bisa ya sebelumnya. Pun kalau misalnya sudah terlanjur di NPA kan, sudah terlanjur AAJI, itu maksimal 2 bulan
sebelum target ditetapkan, itu masih bisa dibelokkan. Nah, Target itu apa? ya. Maksimum berapa bulan atau maksimum ada dia Batasannya. Jadi telurnya? misalnya kalau batch 30 itu kan target mulai bulan Agustus. Batch 30. Berarti misalnya Pak Roy punya agent yang sudah terlanjur di AAJI kan Agustus, berarti apa? Bulan Juni. Bulan Juni ada agent yang sudah terlanjur AAJI tapi nggak gerak-gerak nih. Kayaknya ini masuk kualifikasi Proventure. Nah, itu dimasukkan ke batch 30 masih bisa, asalkan belum ada produksi. Belum pecah telur. Tapi kalau sudah bulan Juni sudah terlanjur pecah telur, mau dibelokkan ke Proventure itu yang sudah tidak bisa. Terus kalau misalnya Pak Roy ada agent yang sudah AAJI Mei, kan sudah lebih 2 bulan dari ke Agustus ya, itu sudah tidak bisa dibelokkan ke Proventure. Maksimal 1 bulan. 2 bulan. Bukan dilihat 2 dari bulan. batch-nya ya. Dilihat Dua dari batch. batch-nya, batch-nya target diperhitungkan. Kalau batch 30 ini kan target mulai diperhitungkan Agustus, onboardingnya akhir Juli. Jadi kita menghitungnya bukan mulai training onboardingnya, tapi mulai Agustusnya. Berarti AAJI maksimal kan bulan Juni, gitu. Itu tambahannya, Pak. Oke. Kemudian ketentuan kayak ProDNA kita lengkapi Coba. terbalik. Onboarding itu asal onboarding. Ini apa, Pak? Atau enggak usah? Ada. Kayak kelengkapan interview, form interview. Nah ini. Oke, Bapak Ibu, ini kita skip langsung ke onboarding. Oke. Ini onboarding, ya. Pertama kali adalah setelah Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu lebih dalam lagi bicara sama agentnya, ada baiknya Bapak dan Ibu kirimkan namanya dan nomor KTP untuk kita pre-screening. Pre-screening kita adalah kita koordinasi dengan agency licensing yang nanti cek ke database AD. Apakah orang ini sudah pernah punya lisensi atau belum? Oke. Kalau dia sudah pernah punya lisensi dimanapun dan tercatat di ADI, kita tidak bisa terima. Oke. Kita benar-benar pengen orang yang benar-benar belum pernah jadi agent, sadar atau tidak sadar. Karena ada aja agent merasa bahwa apa coba? Wah, Jebak. saya nggak jadi agent merasa. Kita juga nggak mau tahu lah ya. Tapi kalau dia di ADI sudah pernah terdaftar, kita tidak bisa terima. Kalau AJI lewat perbankan katanya enggak apa-apa ya? Ya. Bank assurance beda, lisensinya bisa kita terima. Yang saya bicarakan adalah AAJ dan ASI yang individu. Kalau dia punya bank assurance, kan beda lisensinya. Nah itu bisa, karena ada beberapa orang bank assurance juga ikut sama kita. Oke. Nah, setelah itu, kalau misalnya pre-screen dia bersih, baru Bapak dan Ibu bisa interview dia lagi kedua dengan pakai ProDNA. Oke. Nah, sekarang pada saat Bapak dan Ibu ProDNA interview, ajak dia BOP. Nah, habis itu interview dia lagi pakai Project 100. Project 100 tahu Bapak Ibu Project 100? Nah, gunanya Project 100 adalah untuk Bapak Ibu bisa tes daftar nama siapa saja. Dan kalau saya jadi Bapak dan Ibu, Project 100 ini tidak minta dia dibawa pulang dan isi depan Bapak dan Ibu, tes begitu. Ini saya punya Project 100, cuma kamu isi dalam waktu 15 menit, kira-kira bisa isi berapa? Kalau dia orang yang adalah hot prospect, network yang bagus, seharusnya nggak ada masalah. Itu boleh buka phonebooknya HP ya? Terserah dia mau bagaimana. Tapi setelah Project 100, pada saat sudah catat, jangan terima begitu aja. Bapak Ibu harus tanya. Oke, A, B, C ini siapa? Apa hubungannya? Kenapa Bapak catat dia di sini? Bapak Ibu harus dicek lagi. Oke. Kalau misalnya dari Bapak dan Ibu lolos, ya, baru di interview oleh RADD ADS OTH. Ini semua dokumentasi di bawah. Pak, yang Project 100 itu kan bank nama ya? Betul. Apa enggak lebih baik daripada dia sudah ngisi banyak-banyak ternyata bukan itu? Apa enggak lebih baik kita langsung ngomong harus yang kriterianya gini. Di Project 100 itu ada klasifikasinya. Dia tinggal isi namanya dan dia tinggal conteng. Oh. Nah,
Jadi menurut klasifikasi di Project 100. Project 100 itu sebenarnya Pak, kita nggak bisa, kita tidak nge-guide dia siapa yang dia harus tulis. Biar dia aja tulis sendiri. Kita rechecknya pada saat kita tanya balik, kira-kira nama-nama ini siapa? Kenapa kamu tulis A, B, C? Apa hubungan sama kamu? Oh, bukan sudah harus dicentang itu. Dicentang itu adalah profil, Pak, profil dari orang-orang yang dia tulis. Tapi kalau saya jadi bapak, biar dia aja tulis dulu. Habis itu kita recheck pada saat kita interview. Nah di situ dia akan bicarakan kira-kira ini siapa orangnya, bunyinya apa. Oke. Nah, kalau misalnya lolos sama RADD interview, baru kita keluarkan surat penerimaan. Kalau dia karyawan, kita akan berikan dia setelah surat penerimaan, kita akan berikan dia waktu 2 bulan untuk dia resign. Kalau 2 bulan belum resign, kita akan tarik balik. Oke, kita nggak usah tunggu dulu dong, ya kan? Nah, pada saat proses ini berjalan, Bapak Ibu, ini juga berjalan. Registrasi di Kufos, MFJ, AJ, ASC, MFJ, dan memiliki lisensi. Kenapa? Supaya kalau dia misalnya kita terima, dia nggak nunggu lagi untuk ini nih Bapak Ibu. Ini kan kalau misalnya kita terima, baru dia jalankan ini, kan waktunya kan terbuang lagi. Jadi ini paralel Bapak Ibu. Nah, itu satu. Nomor 2, pada saat kita terima, let's say dia itu nggak bisa resign, tapi dia sudah punya ini, ya jadi reguler dong. Wah. Ya, kalau misalnya kita udah terima, tiba-tiba dia nggak bisa resign, kita tarik dong. Tapi kan sayang nih, dia udah ngapain ini, ya udah reguler. Jadi bapak ini nggak akan kehilangan dia juga. Ayo, ya. Pak, Makanya itu kita minta dua-duanya jalan. itu ngelepas lisensinya Bank S itu gampang enggak, Pak? Bisa dibantu dari Prudent enggak ya? Gini, lepas lisensi, jadi gini, pada saat dia itu kita sudah terima, dan pada saat dia join training, dia harus inaktif. Berarti dia harus tulis, ya, dia harus tulis kalau masalah itu yang lisensinya tergantung bank yang mana, tergantung perusahaan asuransinya apa. Dia harus tulis surat ke mereka. Mereka harus ada surat pernyataan bahwa orang ini sudah tidak lagi di perusahaan ABC, dan dari AJI juga harus disuratin juga sama perusahaan yang lama. Oh, berarti setelah dia benar-benar 2 bulan resign ya? Iya, betul. Jadi pada saat dia dalam proses resign itu, dia harus tulis surat bahwa dia itu ke perusahaan yang lama, yang asuransi yang lama, minta dia keluar dari situ. Karena kan kita nggak bisa kontak dia kalau dia selama dia aktif. Saya pernah kasus minta gitu itu kok enggak beres-beres ya, lama ya. Ini Pak, saya kasih tahu. Tergantung dari perusahaan yang lama. Karena gini, kalau dia sudah terima suratnya dari agent itu, dia langsung konfirmkan. Dia akan kirim surat balik kepada agent bahwa oke, kamu sudah di-terminate dari perusahaan ABC. Tapi perusahaan lama itu harus juga tulis surat kepada AAJI supaya di AJI lisensinya itu dinonaktifkan. Karena percuma kalau izinnya dapat suratnya, tapi perusahaannya nggak tulis surat ke AJI. Nah, kita cek, nggak mungkin kita cek ke perusahaannya, kita cek ke AJI. Kalau AJI udah mendapatkan surat untuk orang ini dinonaktifkan, dia nonaktifkan, baru kita bisa terima dia. Bisa dibantu kalau AJI udah terima atau belum? Kita bisa info ke AJI dengan surat yang kita terima dari perusahaan lamanya ke orang ini bahwa dari perusahaannya sudah nonaktifkan orang ini. Ya. Tolong dong. Tapi AJI tidak bisa menonaktifkan sendiri. Iya. Harus perusahaan yang lama itu. Iya. Jadi AJI bisa komunikasi ke perusahaan yang lama. Ini sudah suratnya, tolong dong dia nonaktifkan. Karena yang bisa nonaktifkan adalah perusahaan lamanya itu, bukan AJI. AJI bisa aktif, bisa minta ke perusahaannya. Bisa. Makanya bisa ada surat yang itu Pak, surat yang kita berikan kepada agent itu bahwa ini agent sudah dinonaktifkan. Kita minta bantuan AJI kontak ke perusahaan lamanya. Oh. Karena AJI tidak bisa forsir langsung jebret nonaktifkan, nggak bisa. Harus perusahaan itu ada surat ke AJI-nya, konfirmasi. Ya, ya. Nah itu yang kadang-kadang Pak, kadang-kadang butuh waktu yang cukup lama. Karena nggak semua perusahaan itu cepat. Karena saya pernah ada kasus, walaupun bukan ini ya,
dia nggak bisa lepas-lepas. Oh iya, memang. Tapi di asuransi lain sakti katanya bisa langsung. Nah, Itu Pak, gimana ya? kan saya bilang beberapa perusahaan itu cepat nanggapinnya, beberapa lama, tergantung strateginya Pak. Ada strategi yang perusahaan yang ibaratnya oke, saya terminate tapi saya tidak mau terminate di AJI, kan bisa loh Pak. Iya. Karena dia nggak pengen kehilangan orang-orangnya, nggak pengen orang ini direkrut orang lain. Iya. Jadi dia ngomong sama orang, oke saya terminate kamu nggak aktif, tapi di AJI-nya nggak diupdate datanya. Iya. Ada yang kayak gitu. Ha-ha. Nah itu tugas AJI secara persuasif untuk minta ini tolong dong bantu. Tapi AJI nggak bisa fokusir Pak, karena semua perusahaan itu adalah haknya mereka untuk benar aktif dan aktif. Nah, maksudnya dari prudennya itu yang paling penting Pak. Kalau Ya, ini nanti bisa lewat agency license sih Pak, agency admin license. Kita itu yang akan ngurus biasanya. Kita bisa agency licensing bisa koordinasi sama AJI. Tapi sebenarnya peran AJI ini yang penting. Kita termasuk bisa yang reguler juga bisa minta dibantu ya. Iya, bisa. Lewat mana kalau sama aja Pak, ke agency licensing. Agency licensing akan koordinasi sama AJI. Agency licensing itu siapa Pak? Agency licensing adalah departemen yang mengurus lisensi keagenan. Lewat siapa itu Pak? Email Pak. Ya. Lewat Reno nanti kita harus ke agency license. Trainer? Reno. Oh Renault ya. ODS. ODS. Oke, next saya baru dulu ya. Karena nanti saya harus bolos lagi. Oke, kita ke skemanya. Terus skema yang Oke, Bapak Ibu, ini adalah skema tunjangan kita. Oke, ini saya ambil yang associate berarti yang 6 juta. Oke, nah sekarang Bapak Ibu harus tahu ya, ini bukan gaji, ini tunjangan dengan dia capai target dulu baru kita berikan. Ini yang akan membantu menutup apa yang kandidat Bapak dan Ibu tinggalkan di tempat yang lama. Jadi jangan ada kata-kata bahwa nanti kita akan kasih tunjangan yang lebih baik. Enggak. Karena kenapa? Karena kalau lebih baik itu istilahnya Bapak dan Ibu tuh menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tuh nggak keluar artinya. Yang kita katakan adalah Bapak ikut full time saya, apa yang Bapak tinggalkan minimum kita bisa cover. Itu tuh kata-katanya. Jadi jangan ada kata-kata akan lebih baik, tidak. Ya, karena kan tergantung dari target ini. Nah, hati-hati di situ. Jadi jangan ada gaji, jangan over promise ya, janji-janji jangan. Kasih tahu bahwa ini adalah tunjangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Tunjangan ini berlaku 12 bulan sejak dia join. Oke. Kalau associate itu targetnya adalah 360 juta karena kita mainnya adalah 6 juta per bulan. Di sini adalah faktor-faktor yang dia harus capai. Net APE. Net APE itu artinya apa? Setelah persistensi itu berapa net APE-nya setiap bulan. Target net polish, target rekrutmen, role persistensi, kehadiran training, Prulits activity 24 per hari, coaching dengan manajer. Nah, coaching sama ini harus ada. Setiap bulan 4 kali minimum one on one. Berarti 1 minggu sekali minimum. Tunjangan ada di sini. Nah, Prulits activity itu Prulits activity itu adalah nanti Bapak Ibu ada activity pakai Prulits. Jadi harus ada point sistemnya. 20 poin per hari. Oh, kayak prospecting. Ya, betul. Kan activity management. Nah, Bapak dan Ibu coba lihat gak tunjangan. Apa yang Bapak Ibu lihat sih? Turun. Kenapa turun? Komisinya. Ya, wah tahu ya. Oke. Jadi, tunjangan itu menurun karena kita tidak mau mereka itu tergantung pada tunjangan saja. Jadi makanya kan saya bilang sejak awal pada saat Bapak Ibu approach dia, jangan buka ini langsung. Bapak Ibu buka komisi dulu. Karena komisi dia akan dapat komisi plus ini. Tapi yang kita fokuskan apa? Komisinya juga. Tunjangan oke untuk bantu dia. Tapi komisi juga penting, makanya tunjangannya tambah turun. Tapi turunnya nggak jelas banget dari 6 juta ke 4 juta, hanya turun 2 juta. Tapi yang penting adalah dari segi komisi, dia tahu bahwa dia dapat komisi terus. Karena tunjangan hanya akan berlangsung 12 bulan. Komisi terus akan berlangsung sampai tahun depan. Itu yang benar-benar kita harus cuci otaknya dia. Oke, contoh ya, jadi gini. Ini target TPI
sama cases, sama rekrut. Oke. Pak, Untuk misi mau tolong tanya ya. Itu katanya tadi Bapak jangan langsung ditunjukin ya. Tapi kan sebenarnya dia pasti akan tanya ya, kok tunjangan saya kok jadi 4 juta ya sekarang ya? Oke, karena kan ditambah komisi juga Pak. Iya, jadi harus ngomong dong ya. Oh iya dong, makanya kan saya bilang komisi duluan, kasih tau komisi. Kita kasih tau ini, dia dapat ini, plus dia dapat komisi. Itu tabel komisinya nggak ada ya Pak? Kenapa? Tabel komisinya. Tabel komisi nggak masuk sini. Nanti ada simulasi Saya anak. ada. Ada. Oke. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya. Ini cara bekerjanya ya. Net API sama cases. Oke. Cases targetnya harus dicapai setiap bulan. 2 case. Ya. 2, 3, 4 bulan. Tiba-tiba banyak di Minimal bulan ya. sebelumnya nggak bisa. Tuh. API itu ada catch up-nya. Oke. Tapi cases tidak boleh borong. Kenapa cases tidak boleh borong? Karena aktivitas. Oke, contoh bulan pertama ini semua harus capai juga deh Bapak Ibu nih. Ya, ini semua harus capai ini. Ini semua capai, ini capai, ini nggak capai. Dia hanya 6 juta API. Masuk ke bulan kedua. Berarti ini kan financingnya 6 jutanya dipotong. Tahan. Tahan. Kalau dia nggak capai, tahan. Terus bulan kedua dia capai 11 juta sama 2 juta yang dia nggak capai sini, dia capai di sini. Kita bayar. Kita bayar yang bulan kedua, kita bayar yang bulan pertama. Jadi dia dapat 12 juta. Jadi kalau API-nya itu dia itu nggak capai, tapi dia capai bulan depannya, itu kita ada sistem catch up. Tapi kalau misalnya cases, dia tetap harus ada cases sesuai dengan target. Oke. Yang tidak boleh adalah kalau dia 0 sama sekali. Ini contoh ya, 0 nih, oke? Dari 0 ya, berarti nggak ada apa-apa dong. Bulan depan 0 juga, selesai sudah. Dia akan drop out. Nyawa dia 2 kali 0. Jadi jangan sampai apapun terjadi, kalaupun dia nggak capai API, jangan sampai dia tidak ada cases. Cases harus tetap jalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, kalau misalnya di bulan pertama nih, misalnya dia capai langsung 360 juta, langsung dia ada case besar, langsung capai, bisa jadi nggak? Ya, bisa lah ya, oke. Ini semua capai 360, apa yang terjadi Pak? Semua dapat nggak Pak? 62 juta ini, dapat nggak nih Pak? Enggak. Kenapa? Kita bayar yang bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12 nggak usah lagi nih. Karena dia sudah capai. Tapi dia harus capai cases sama yang lain-lain ini. Kenapa? Karena aktivitas dong. Kita nggak mau dia capai sekali gede, habis itu dia tidur. Tetap dia harus capai cases karena aktivitas. Walaupun perlu cinta 100.000, 2 case juga nggak apa-apa. Kita nggak melihat produk kita nggak lihat produk kecuali brewers kena ikut ya. Gitu. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu cara mainnya. Rekrutmen karena dia nanti harus bangun tim, rekrut bulan ke-8. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya dia punya rekrut di bulan ke-3, 4, 5, 6, bisa nggak? Gak ada masalah sih. Dia mau ada rekrut di sini nggak ada masalah. Yang penting akhir tahun 5. Tapi kenapa kita fokuskan dia rekrut hanya di bulan ke-8 dan sampai bulan 12? Karena kita pengen dia fokus ke produksi dulu. Karena kalau dia udah mulai rekrut di sini, dia nggak akan konsen tuh. Udah fokus produksi dulu, ada produksi, ada komisi, ada allowance, baru di sini dia rekrut. Itu spiritnya, itu filsafatnya. Kenapa rekrutnya itu di bulan 8? Kalau misalnya yang bulan pertama ini cuma jualan case-nya 1 aja, tapi 8 juta, ya dong? Nggak dapat. Nggak dapat hold atau nggak dapat? Hold tuh. Oke, terus bulan kedua dia dapat 3 case ya, berarti dapat. Yap. Oh, berarti dapat dua-duanya, sama kayak Eki ya? Yap. Iya. Tapi kalau case bulan Case- pertama case-nya bisa dapat di-cancel. satu case kan nggak dapat. Kan Dapat. targetnya 2 ya? Luar gue udah capainya tuh. 1. 81 Pak. Oh, Oh, 1. tapi kan tadi bisa. Harus capai. Kalau target yang Ya. polisnya nggak bisa. Ini Bu harus capai target dulu. Harus. Harus capai Jadi dulu. kalau 1 bukan di hold nggak dapat berarti. Ya, harus. Oh, oke.
bulan depannya pun nggak bisa di rapel. Cases nggak bisa rapel. Ratingnya bisa rapel. Nah, bulan kedua 11 sama 1 drop out, Pak. Kalau satu terus maksudnya Kalau case-nya. satu terus, yang penting yang kuning-kuning yang semuanya tercapai itu akan terus stay. Tapi kalau misalnya ada yang kuning-kuning itu tidak tercapai selama 2 kali, itu yang akan DO. Jadi kalau kuningnya satu case terus 2 bulan berarti DO. Kalau itu kan mintanya 2. Iya, kan tadi bapaknya kan ada minimal 1 case selama tidak 0 case. Selama tidak 0 case, Satu nggak apa-apa. asalkan persyaratan yang lainnya tercapai juga ya, kehadiran rajin, knowledge rajin, coaching rajin, itu akan tetap bertahan, nggak di DO. Tapi nggak dapat duit. Tapi nggak dapat allowance, komisi tetap dapat. Komisinya tetap dapat, tapi yang itu tunjangan Allowance-nya nggak dapat. Kalau DO langsung otomatis masuk agent reguler ya? Yes. Betul. Oh, Komisinya tetap lanjut. ngulang ya tadi pernah nonton. Pak, kalau seandainya bulan pertama hanya 1, bulan kedua dia dapat 3, dirapel. Enggak. Kalau case itu tiap bulan harus tercapai, nggak bisa rapel. Maksud saya yang dirapel allowance yang bulan pertama juga Nggak ada. Enggak, hangus. Jadi cuma dapat Pokoknya gini, kalau yang warna kuning Harus. tidak capai di bulan tersebut, allowance hangus. Walaupun sudah bulan 10 baru dia ndak lolos, tetap angus ya. Iya, Langsung pokoknya ke- tiap bulan harus Tiap capai. bulan Yang warna harus. kuning itu minimal target per bulan harus capai. Yang bukan warna kuning, kalau tidak tercapai di bulan itu, allowance-nya di hold. Kalau di bulan berikutnya secara year to date tercapai, baru bisa di rapel. Gitu. Hold itu bisa berapa lama? Misalkan ya case-nya tercapai, tapi apinya masih belum nyampe sesuai itu. Apakah dia bisa hold terus? Hold terus ya? Sampai year to date-nya kapan tercapai. Sampai 12 bulan itu. Gaji. Year to date-nya harus 360. Jadi kalau misalnya dia dari bulan pertama nggak capai, kedua nggak capai, ketiga, tapi ternyata di bulan ke-7 3, 4, 27 secara total year to date 8 tambah 11, 14, 18, 22, 27, 34 year to date-nya tercapai di sini. Maka sama tadi rapel semua. Cair semua dengan catatan yang lain-lainnya tercapai dengannya. Kuning. Bu, sedikit agak meloncat. Ini kalau saya lihat di tabel kan bulan pertama kalau yang associate ya Pak ya, itu kan income-nya kan 6 juta. Dengan dapat 2 case dengan MPL 8 juta, itu dapatnya komisinya cuma 200.000. Betul. Ya. Kok di yang bulan ke-11 padahal kan allowance-nya kan udah turun tinggal 4 juta. Komisi kan hanya nambah 1.150. Mestinya kan 5.150. Ini kok kenapa di total 11.750? Yang dimaksud dengan komisi plus renewal itu apa? Komisi sama Renewal komisi dari baru, bulan-bulanan. komisi baru sama komisi dari bulan-bulan sebelumnya yang dia bayar lagi, Pak. Oh, jadi Ini kan soalnya kan dia ini kan mungkin simulasinya adalah per bulan, Pak. Bulanan. Nah, jadi dia dapat 9 juta kan apa? Karena kan dari bulan pertama, bulan kedua masuk. komisinya kan Gulung terus. Nah, pertanyaan saya, komisi agent reguler sama komisi agent Sama. sama semua. Jadi- Jual produk apa, komisinya ya Sama. segitu. Gini ya, kontes, komisi, bonus, semua sama. Pembayaran sama. Pembayaran juga sama. Yang namanya beda adalah ini aja. Kalau OR-nya leadernya sama apa beda? OR itu sama, tapi kalau di Proof Venture itu ada ditahan. Karena itu adalah investment. Ada nggak di situ? Ditahan berapa? Kalau misalkan Pak ya, Berapa ya? Yang ditahan. Jadi yang rekrut biar nggak kaget dulu Pak. Nggak ada Pak di sini. Ada ya? Di tempat saya. Tunjangan di hold apa OR-nya juga di hold, Pak? OR dari agent Proof Venture. Iya, maksudnya tunjangannya si agent PV di hold mengakibatkan OR kita. Oh enggak juga. Pak, enggak. Jadi gini. Perusahaan itu kan sudah invest Pak. Invest dalam program ini, invest dalam training ini juga. Itu kan ada investasi keluar. Kita juga pengen leader juga ada investasi juga.
Makanya investasinya itu adalah dalam bentuk hold OR. Jadi dari awal memang di hold. Dari awal di hold sampai nantinya agent ini Selesai. lulus, nanti dikembali lagi. Di holdnya 50% atau seluruh? 50%. Oh, Kalau soalnya AD berapa? AD 50%, AD 22,75. 22,75% dari produksi PV. Jadi yang di hold OR-nya tuh hanya murni dari komisinya aja, bukan komisi plus allowance. Jadi dan hanya selevel hanya langsung ke leader direct-nya. oh, atas-atasnya. Oh, AAD itu kan punya hak 13,5%. Kita pakai yang komisi ya Pak ya, jadi yang 45%. Oh, 45, jadi di hold 50%. Nah, Tinggal 50 dan 45%. 22,5%. Oh, oke. Kalau AAD tadi Kalau AAD 22,75% dari 70%. nanti total setahun ketika dia lolos, Kita lulus kita balik lagi. Dikembalikan. kalau nggak lolos, angus. Yes, Angus. betul. Kalau berhenti tengah jalan angus Angus juga. juga. Karena Prudential juga udah angus ya. Invest. Betul. Oh, bodoh-bodoh hilangi. Oh, Oh, berarti semua enggak dapat ya. kalau nggak lolos. Kalau misalkan case-nya capai tapi itu nih enggak pernah capai-capai, proventure-nya ya akhirnya tetap enggak dapat gajian, perekrutnya leader juga enggak dapat OR sama sekali ya. Pak, ada ini beberapa rekrut orang-orang bank yang terbiasa dengan target case seperti ini. Mereka itu lebih cenderung bulan ini kan hanya 2. Ya, jadi case yang kelebihannya itu ditahan sama dia. Itu gimana solusinya? Selama ini kita handle agent venture itu kita nggak pernah ada pengalaman yang orang tahan case. Kita ada beberapa agent dari perbankan. Rata-rata mereka itu KPI-nya 50 juta ke atas. Ada yang 100 juta. Tapi kan kita selalu intens kan. Mereka nggak pernah tahan case. Justru mereka ngejar komisi sebanyak ini setiap bulan. Karena yang mereka ngejar itu adalah komisi. Jadi buat mereka itu rugi cuma tahan case. Cuman ngapoti allowance. Ya, gini, kalau orang-orang yang benar-benar komitmen ke Proventure dan latar belakangnya profilnya yang cocok, itu justru dia hanya ngejar allowance itu hanya beberapa bulan. Dia akan fokus ke komisi, karena komisi akan lebih gede ke dia nantinya. Apalagi kalau orang bank jualnya adalah tahunan. Nah, ini kita simulasi bulanan supaya Bapak Ibu kan bisa tahu ya. Nah, tapi kalau misalnya orang bank biasanya kan akan kejar tuh tahunan. Nah, itu terjadi di Jakarta, di Medan, itu bayar tahunan. Nah, jadi yang mereka kejar adalah komisi. Ya, kembali ke target tadi, Pak. Ya. Nanti kelebihan cash atau api bulan ini tidak bisa menutup kekurangan yang bulan depan. Enggak bisa. Kita treatmentnya adalah bulan per bulan. Iya, Pak. Jadi kita drive dia itu. Jadi ibarat itu selalu setiap bulan tuh mulai dari nol, nge-drive lagi. Makanya active rate kita itu 80%. Karena mereka tuh benar-benar per bulan ngejarnya itu. Ya, oke, Bapak Ibu, ini saya tahu banyak pertanyaan, tapi waktu sudah sangat mepet. Saya masih di sini sampai besok. Kalau mungkin kita ada range sesi atau gimana, itu bisa. Tapi kayaknya sepertinya kita akan over ke Bu Prima untuk sharing. Oke, thank you teman-teman. Maaf ya. Thank you.